Sosok Dajjal banyak diulas dalam berbagai hadis Rasulullah. Sementara dalam Al-Quran kemunculan Dajjal diulas secara tersirat. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra. Secara fisik, Dajjal adalah seseorang dari bangsa manusia yang matanya buta sebelah, tapi memiliki ciri khusus. Pada dahinya tertulis sebuah kalimat dalam huruf Arab, yaitu kafaro, yang berarti kafir. Namun tulisan ini tak bisa dibaca oleh semua umat manusia. Hanya kaum yang beriman sajalah yang mampu membacanya. Penampakan fisik Dajjal lainnya adalah bertubuh sangat besar dan berambut amat keriting. Pada hari akhir, Dajjal merupakan ujian besar umat manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal akan muncul dan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Tetapi hari kemunculan Dajjal tidaklah sama dengan hari umat manusia. Hari pertama kemunculan Dajjal akan berlangsung selama 1 tahun. Sedangkan hari kedua akan berlangsung selama sebulan. Hari ketiga lamanya seminggu, dan hari keempat serta seterusnya berlangsung selama 24 jam. Sehingga dapat diartikan, Dajjal akan hidup di muka bumi selama 1 tahun, 1 bulan, dan 45 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah keajaiban pada Dajjal, berupa kemampuan untuk mengelilingi dunia dalam sekejap layaknya hembusan angin. Tetapi hanya ada 2 kota yang tidak mampu dimasuki Dajjal, yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Dajjal dianugerahi kesaktian menghidupkan orang mati yang telah ia bunuh. Selain itu, Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman dan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Sesungguhnya Dajjal telah hidup dan tinggal di tengah lautan di sebuah pulau yang berada di sebelah timur kota Madinah dalam keadaan terbelenggu oleh ikatan besi yang sangat kuat. Dajjal muncul diperkirakan di sebuah tempat terletak antara negeri Syam atau daerah Palestina dan Irak. Ada juga yang berpendapat Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda menyimpan banyak misteri. Kapal terbang dan kapal laut yang melintasi kawasan itu dilaporkan menghilang. Segitiga Bermuda berada di Samudra Atlantik, tepatnya terletak di antara Florida di sebelah barat, Puerto Rico di sebelah timur, dan Pulau Bermuda di sebelah utara. Di kawasan ini terdapat sebuah pulau yang dikuasai oleh Dajjal. Berdasarkan berbagai manuskrip kuno yang dipelajari Muhammad Isa Daud, seorang peneliti dan jurnalis asal Mesir, Dajjal sesungguhnya telah lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Bernama sama Musa, tapi lebih dikenal Samiri karena berasal dari Samiroh, Palestina. Samiri adalah Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Samiri terlahir dari perkawinan sedarah, sehingga lahir dengan kondisi fisik cacat, sebelah matanya buta, dan lumpuh. Orang tua Samiri adalah penyembah patung sapi. Konon, sejak lahir, Dajjal tidak mau menyusu dan lebih banyak tidur. Saat negeri Samira dilanda bencana tsunami, Samiri terapung di laut dan terhempas di sebuah pulau terpencil. Setelah remaja, Samiri banyak berguru pada para ahli sihir. Anehnya, Samiri tidak pernah tua, dan setiap kali mencapai usia 100 tahun, ia kembali muda. Setiap kali Allah mengutus para nabinya, Samiri selalu datang untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Pada masa Nabi Musa, Samiri alias Dajjal membuat patung sapi untuk disembah kaum Nabi Israel. Dan pada masa Nabi Isa alaihissalam, Samiri juga berusaha menghasut para pembesar Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Kemudian menyesatkan para pengikut Nabi Isa dengan memperkenalkan ajaran Trinitas, penebusan dosa, dan menghalalkan babi serta riba. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Samiri juga berusaha menghasut kaum Yahudi untuk memberontak terhadap Nabi Muhammad. Dan sepeninggal Rasulullah, Samiri makin leluasa untuk membuat perpecahan umat Islam.
Dan pada era modern, sifat-sifat Dajjal telah menyesatkan manusia dengan memperkenalkan berbagai ideologi seperti sosialisme, kapitalisme, dan humanisme. Sifat Dajjal juga mendidik orang-orang terbaik Yahudi untuk membuat gerakan Zionisme. Sifat Dajjal juga berhasil membuat tipu daya dalam dunia sains dan politik. Perang dunia merupakan salah satu bukti kesuksesan Dajjal dalam menebar teror dan kejahatan di muka bumi. Dajjal dan pasukannya juga berhasil mengendalikan dunia dengan menguasai elit politik Amerika Serikat dan mata uang dolar. Tak heran, simbol Dajjal terlihat pada mata uang dolar dan berbagai instansi militer serta hiburan. Bukan bermaksud mengartikan Paman Sam dengan kepanjangan dari Samiri, namun banyak ciri yang dipakai simbol oleh negara adidaya ini mempunyai kesamaan dengan simbol Dajjal yang kita ketahui. Astagfirullah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Dajjal sempat terpasung di sebuah gua selama 63 tahun dan dijaga makhluk berbulu tebal. Setelah bebas, ia mengembara dan menyesatkan manusia di berbagai belahan dunia, hingga ia bertemu setan di kawasan segitiga Bermuda. Dan menjelang kiamat, ia akan kembali muncul, mengaku sebagai Tuhan. Benarkah kisah ini? Wallahu a'lam. Namun, asal-usul Dajjal masih misterius. Sebagaimana iblis, Dajjal adalah makhluk yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah. Meski usianya lebih dari 4.000 tahun, tapi fisiknya masih muda dan tak ada yang menandingi kekuatannya. Terima kasih pemirsa Trans 7, Anda masih setia bersama kami di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia edisi Ramadan. Hikmah dan keajaiban Al-Quran tak pernah habis diselami. Sebagai kitab suci, Al-Quran berisi ajaran akidah, hukum, dan berbagai kisah yang mengandung pesan-pesan moral. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang membacanya merupakan amal ibadah yang penuh rahmat. Tidak hanya membacanya, mendengar alunan ayat suci Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Sebagian ulama mengatakan bahwa mendengar bacaan Al-Quran pahalanya sama dengan orang yang membacanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 204, Allah SWT berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Orang yang sering membaca dan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran akan semakin dibuka pintu hidayah. Dan inilah ciri-ciri orang yang beriman. Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Pada masa Rasulullah, banyak diceritakan orang-orang kafir luluh hatinya setelah mendengar ayat suci Al-Quran. Yang semula memusuhi Rasul, berubah berbalik mencintainya dan patuh mengikuti ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan gemar mendengar kemerduan suara Abu Musa al-Asy'ari saat membaca Al-Quran. Bahkan Ibnu Mas'ud mengisahkan Rasulullah sempat meneteskan air matanya saat mendengar bacaan surat An-Nisa yang dilantunkannya. Saat Islam mencapai puncak kejayaannya di dunia, banyak ilmuwan muslim yang juga seorang penghafal Al-Quran. Seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Kindi. Mereka lah yang merintis berbagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang di barat. Para ulama sering mewasiatkan pada murid-muridnya ada beberapa cara untuk membuat kuat ingatan dan hafalan, antara lain menyedikitkan makan, membiasakan ibadah salat malam, dan terakhir membaca Al-Quran sambil melihat mashafnya. Inilah hikmah dan keajaiban Al-Quran yang sudah dibuktikan oleh para ulama. Tidak ada lagi keraguan padanya, Maha Suci Allah atas segala firman-Nya. Al-Quran merupakan obat penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Asy-Syifa yang artinya obat penyembuh merupakan nama lain dari Al-Quran. Pengaruh bacaan Al-Quran terhadap kesehatan bisa dijelaskan secara ilmiah. Orang yang gemar membaca ayat-ayat suci Al-Quran akan mengatasi ketegangan dan kecemasan yang berakibat menurunnya kekebalan tubuh.
Orang yang jiwanya gelisah dan tidak stabil akan rentan terserang penyakit. Sebaliknya, manusia dengan jiwa tenang karena pengaruh bacaan Al-Quran akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pengaruh bacaan Al-Quran terhadap kesehatan pernah dibuktikan dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Dr. Ahmed El-Kadi dari Missouri, Amerika Serikat. El-Kadi membuat penelitian terhadap 3 kelompok, yaitu Muslim yang bisa berbahasa Arab, Muslim yang tidak bisa berbahasa Arab, dan non-Muslim yang tidak bisa berbahasa Arab. Pengaruh bacaan Al-Quran terhadap kondisi saraf kemudian dicatat dan diukur dengan menggunakan seperangkat alat elektronik yang dikembangkan Pusat Kesehatan Universitas Boston. Perangkat ini mengevaluasi perubahan gerak nafas dan perubahan fisiologis lainnya dalam tubuh. Setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, diperoleh data adanya dampak perubahan sekitar 97%. Perubahan ini terlihat dengan menurunnya kadar tekanan pada syaraf secara spontan, perubahan energi listrik pada otot-otot tubuh dan kulit, perubahan detak jantung, volume darah mengalir pada kulit, dan perubahan suhu badan. Dampaknya seluruh badan akan kembali segar dan stamina tubuh membaik, sehingga mampu menghalau serangan penyakit. Pengaruh bacaan Al-Quran terhadap kesehatan dan ketenangan jiwa banyak diperkuat oleh hasil riset para ilmuwan. Muhammad Salim mempublikasikan hasil risetnya di Universitas Boston, Amerika Serikat. 5 orang sukarelawan yang tidak mengerti bahasa Arab tidak diberitahu bacaan yang diperdengarkan pada mereka. Setelah diuji hingga 210 kali, terbukti mereka mendapatkan ketenangan hingga 65% setelah mendengar bacaan Al-Quran. Riset serupa diterapkan pada bayi yang berada di dalam kandungan dan bayi berusia 48 jam. Setelah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, bayi-bayi itu menunjukkan respon tersenyum dan menjadi lebih tenang. Inilah rahasia bacaan Al-Quran sebagai obat penawar segala penyakit. Subhanallah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menjelaskan, siapa saja yang disibukkan dengan Al-Quran dalam rangka zikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaannya kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.